Dari cermatannya Kiai Dahlan, ada beberapa perilaku umat, khususnya umat Islam, yang tidak tepat. Dari sini beliau mengerti bahwa umat Islam ini perlu bangkit. Ada sikap-sikap hidup yang keliru di dunia Islam. Beliau, Kiai Dahlan ini, tidak pernah menulis buku khusus spesifik tentang gagasan-gagasannya, meskipun beliau pernah juga jadi jurnalis di beberapa majalah. Pikiran-pikiran beliau dirangkum, dibukukan, diterbitkan oleh murid-muridnya. Yang paling terkenal yang hari ini bukunya masih bisa diakses itu kan muridnya yang namanya Kiai Hasyid, yang bukunya judulnya 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat. Ini materi-materi yang paling sering disampaikan oleh Kiai Dahlan. Sebelum ke pendidikannya kita lihat apa sih dasar ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, ini boleh kita jadikan prinsip hidup kita karena bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi, kita mengangkat tema pendidikan. Oke, maka kita bertemu hari ini yang lebih tua, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teman-teman pasti sudah hafal wajahnya, sudah hafal namanya, beberapa gagasannya berseliweran, buku-buku banyak, novelnya ada, filmnya tadi saya bilang juga ada. Beliau ini dari sisi silsilah masih keturunan ke-12 Maulana Malik Ibrahim. Kemudian 2 kali berguru ke Mekah. Kemudian beliau ini pendidik, wirausahawan, pinter main biola, apalagi yang suka sepak bola, kemudian apalagi, dan lain-lain. Suka touring kemana-mana. Di antara yang unik dari beliau ini, kalau biasanya murid mencari guru, kalau beliau ini suka dakwah sambil jalan-jalan, door to door sambil dagang. Nah, itu khas. Oke, itu informasi pendek-pendek tentang beliau. Sisanya kalian harus belajar sendiri, harus baca. Malam ini kita langsung to the point, masuk ke gagasan-gagasan beliau tentang pendidikan. Saya awali dari sini. Saya awali dari kegelisahan Kiai Dahlan. Jadi beliau ini melihat situasi umat Islam zaman itu. Ya zaman beliau kita masih dijajah oleh Belanda. Beliau lahir 1868, nanti meninggalnya 1923. Ini kan era ketika kita sedang asik-asiknya dijajah oleh Belanda. Ya, kita kan enjoy, menikmati sekian abad dijajah oleh Belanda. Nah, dari cermatannya Kiai Dahlan, ada beberapa perilaku umat, khususnya umat Islam, yang tidak tepat.
Yang pertama sebenarnya tidak cuma di Indonesia yang dijajah itu, hampir seluruh dunia Islam zaman itu sedang dijajah oleh Barat. Dan tahun-tahun itu juga sebenarnya umat Islam ini mulai bangkit. Jadi mulai gerakan-gerakan nasionalisme, kebangkitan itu di era ini. Ini Kiai Dahlan belajar waktu di Mekah, bertemu dengan ajaran-ajaran pembaharu dari Muhammad Abduh, dari Jalaluddin Afghani, dan juga muridnya Abduh, Syekh Rashid Ridho. Dari sini beliau mengerti bahwa umat Islam ini perlu bangkit. Ada sikap-sikap hidup yang keliru di dunia Islam. Gagasan ini beliau bawa meskipun resistennya banyak, karena memang perjuangan yang luar biasa zaman itu. Umat Islam cara hidupnya masih konservatif. Jadi yang pertama itu sebenarnya awal kebangkitan di dunia Islam, tapi sebagian besar umat Islam saat itu teologinya teologi pasrah. Ya memang kalau takdirnya kita, Allah menakdirkan Belanda menjajah Indonesia, ya siapa yang bisa membantah. Itu teologi pasrah, fatalistik. Jadi, nah teologi yang pasrah ini kan teologi yang menyerah dengan dunia nyata. Akhirnya apa? Umat Islam ini seringkali menyelesaikan masalah tidak dihadapi di dunia nyata, tapi dihadapi secara supranatural. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah-masalah, terus solusinya dicari lewat jalur supranatural. Itu nanti yang dikritik, yang terkenal sekali istilahnya takhayul, bid'ah, khurafat. Jadi dari sikap mental yang fatalistik ini kemudian kan terus karena dunia sudah tidak bisa dihadapi secara konkret, larinya ke mistik atau supranatural. Nah, ini yang dikritik oleh Kiai Dahlan. Kalau sikap teologis dan sikap hidupnya begitu, kapan kita bisa bangkit? Kapan kita bisa maju? Saat itu Kiai Dahlan melihat bedanya orang-orang Belanda dengan orang-orang pribumi. Kalau orang Belanda sakit ya ke dokter, diperiksa, diobati. Kalau orang pribumi sakit, nyari dukun, dicari kekuatan supranaturalnya yang mengganggu, yang membuat orang sakit. Nah, perilaku-perilaku semacam ini menggelisahkan bagi Kiai Dahlan. Kuncinya di mana? Ya pendidikan. Berarti umat Islam ini kurang tinggi pendidikannya. Kenapa mereka kok bisa pasrah? Kenapa mereka larinya ke mistik supranatural? Kemungkinan besar karena ilmunya kurang. Kalau ilmu kita tidak cukup, itu kan kita kalah berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini bahaya, karena umat Islam itu punya tanggung jawab sebagai khalifah. Khalifah itu berarti dia harus menguasai yang dikhalifai. Kalau dia kalah oleh lingkungan sekelilingnya, dia tidak bisa menguasai. Makanya ada teori namanya teori taskhir. Teori taskhir itu teori penaklukan alam semesta. Alam semesta harus kita taklukkan, kita kuasai, kita mengerti, kita fahami. Kalau tidak, kita yang akan kalah. Misalnya orang-orang dulu kita kenalkan ada animisme, ada dinamisme. Ketika orang tidak ngerti ilmunya tentang laut, tidak bisa menaklukkan laut, tidak berdaya di hadapan laut, akhirnya dalam tanda petik menganggap laut itu ada dewanya, terus ngasih sajen, ngasih persembahan pada laut. Nah, ini
teologi semacam ini, cara berpikir semacam ini berawal dari kurangnya ilmu. Kalau orang ngerti ilmunya, jangankan laut, sampai akhirnya udara juga bisa kita taklukkan kan sekarang. Bahkan kemarin matahari sudah bisa difoto. Kamu tidak bayangkan orang bisa foto matahari. Kemarin sudah ada fotonya matahari. Wajahnya matahari sekarang kelihatan. Mungkin kita tidak membayangkan kita sudah semaju itu sekarang. Dari mana? Sains, ilmu pengetahuan. Oke. Jadi orang luar sudah bisa memoto wajahnya matahari. Kita masih ribut tentang selfie dan hoax. Yaitu situasi kita hari ini. Pasrah saja. Itu fatalistik. Oke, jadi ini sebenarnya kunci nanti perjuangan beliau Kiai Dahlan. Perjuangan yang tidak mudah. Kenapa? Karena dalam situasi semacam ini nanti juga ada orang-orang yang mendapat posisi enak, mendapat posisi nyaman. Kalau situasi berubah, kedudukan mereka yang nyaman ini bisa jadi terancam. Makanya ada cerita misalnya bagaimana suraunya Kiai Dahlan dirobohkan, bagaimana beliau ditentang oleh banyak orang ketika misalnya menunjukkan bahwa lo arah kiblat ini tidak cocok lo kalau pakai ilmu hisab dan seterusnya. Itu jadi resistennya banyak. Oke. Terus itu yang kotak yang paling bawah, ada asumsi yang perlu dipahami secara cerdas. Jadi memang karena kita dijajah Belanda, banyak yang menentang penjajahan, yang berjuang menaklukkan Belanda, sampai ada rasa tidak suka luar biasa pada Belanda, menganggap semua yang ada hubungannya dengan penjajah itu pasti jelek. Kayak tadi Kiai Dahlan mengingatkan, lo ada lo bagian-bagian tertentu yang bagus. Jadi kalau semua yang berbau Belanda kita tolak, nanti ada banyak hal yang penting, yang bagus, yang bisa kita tiru. Ya enggak semua, kalau menjajahnya sih pasti jelek. Tapi dalam hal tertentu, misalnya yang dilihat Kiai Dahlan saat itu, misalnya pendidikan. Jadi model persekolahan yang kita sebut model klasikal, menurut cermatannya Kiai Dahlan lebih efektif untuk melahirkan ilmuwan dibandingkan model tradisional yang ada saat itu. Seperti yang dikenal antara lain di pesantren-pesantren. Jadi kalau semua yang berbau penjajah, berbau Belanda disebut kafir, dan kita terima itu tanpa filter yang jelas, nanti banyak hal yang penting dan bagus terlewat. Termasuk sekolah itu tadi. Kalian semua kan sekarang sekolah tuh. Itu kalau kamu konsisten bahwa barang siapa budayanya satu kaum maka mereka termasuk, sekolah itu dari mereka. Jangan lupa istilah sekolah itu ya ngambilnya dari istilah skolastik. Skolastik ya tradisi Kristen yang nanti diadopsi model sekolahan itu. Tapi menurut cermatannya Kiai Dahlan ini efektif, lebih cepat, lebih efektif untuk melahirkan orang pinter. Jadi paradigma pendidikan yang lebih serius dalam cermatannya Kiai Dahlan. Makanya beliau nanti buka sekolahan sendiri ceritanya di Calon Jati sebentar ya anunya. Ada di rumahnya beliau, awalnya beliau buka untuk keluarganya, kemudian tetangga-tetangganya. Kemudian dari sekolah itulah nanti lahir banyak tokoh, kemudian melahirkan organisasi yang kita kenal namanya Muhammadiyah. Jadi ceritanya kenapa dari situ lahir organisasi. Jadi suatu ketika ada seorang siswa yang tanya pada beliau,
Kiai, apakah di sini tempatnya sekolah? Sekolah model apa sih ini Kiai? Katanya Kiai Dahlan, oh nak, ini namanya Ibtidaiyah Islam, untuk memberi pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum bagi anak-anak kampung Kauman. Siapa gurunya Kiai? Gurunya ya saya. Katanya siswa tadi, sekolah ini dipegang oleh Kiai sendiri, sehingga jika Kiai meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu meneruskan, maka sekolah ini akan berhenti. Saya usul hendaknya sekolah ini dipegang oleh satu organisasi sehingga dapat hidup selamanya. Dari situ terus beliau tanya lagi, kira-kira organisasi seperti apa? Organisasi yang disusun sebagai badan yang sah sesuai izin pemerintah saat itu, Hindia Belanda. Misalnya seperti Perkumpulan Budi Utomo yang sekarang berdiri di Jogja. Dari percakapan ini nanti muncul ide untuk mendirikan organisasi. Dibikin proposalnya, minta izin ke pemerintah Hindia Belanda saat itu. Meskipun tidak turun-turun izinnya sekitar 2 tahunan. Karena Belanda juga takut nanti ini pengaruhnya besar. Melihat bagaimana sosok Kiai Dahlan yang, jadi beliau ini nanti dikenal juga di kalangan aktivis pergerakan termasuk Budi Utomo. Karena beliau juga ngajar di beberapa sekolah Belanda. Oke, jadi itu aspek sejarahnya. Kalau ada yang lihat sekolahnya zaman dulu semacam itu gambarnya, ya masih belum ada wifi-nya zaman itu. Sekolahnya manual. Oke, kita mulai ke gagasan-gagasannya, dasar-dasarnya. Jadi beliau Kiai Dahlan ini tidak pernah menulis buku khusus spesifik tentang gagasan-gagasannya, meskipun beliau pernah juga jadi jurnalis di beberapa majalah. Pikiran-pikiran beliau dirangkum, dibukukan, diterbitkan oleh murid-muridnya. Yang paling terkenal yang hari ini bukunya masih bisa diakses itu kan muridnya yang namanya Kiai Hasyid, yang bukunya judulnya 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat. Ini materi-materi yang paling sering disampaikan oleh Kiai Dahlan. Sebelum ke pendidikannya kita lihat apa sih dasar ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, ini boleh kita jadikan prinsip hidup kita karena bagus-bagus. Yang pertama, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali. Untuk bertaruh sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan. Dan ulama-ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas atau bersih. Jadi ini beliau menegaskan hidup ini sebenarnya pertaruhan kita. Pertaruhan apa? Pertaruhan nanti sesudah mati. Karena yang sejati itu sesudah mati. Yaitu apakah kita bahagia atau sengsara. Kuncinya apa? Ilmu. Tapi para ahli ilmu atau ulama akan ada dalam situasi kebingungan kalau ilmunya hanya berhenti di ilmu, tidak melahirkan amal. Berarti ilmu ini tidak ada gunanya, tidak akan membantu kebahagiaan atau kesengsaraan kalau tidak melahirkan amal. Setinggi apapun ilmumu, kalau tidak ada bukti konkretnya, tidak ada implementasi nyatanya, tidak ada gunanya, tidak akan menolongmu nanti di akhirat, tidak akan membawamu pada kebahagiaan. Jadi hidup ini pertaruhan, besok kita bahagia atau sengsara,
kuncinya ilmu. Tapi ilmu tidak ada gunanya kalau tidak ada amal, hanya membawa pada kebingungan. Kalau hanya sign for sign, ilmu untuk ilmu, biasanya hasil akhirnya cuma dari debat ke debat, dari buku ke buku, nanti berakhir di perpustakaan. Tidak ada kualitas hidup yang meningkat. Cuma dari ilmu syaratnya amal, hanya saja amal ini tidak ada artinya kalau tidak ada ikhlasnya. Jadi kuncinya amal itu ikhlas. Jadi amal ini ada artinya kalau ikhlas, ndak pamrih. Jadi hidup ini adalah ladang untuk menjamin apakah kita bahagia atau sengsara di akhirat. Kuncinya ilmu, cuma ilmu tidak ada nilainya kalau tidak ada amalnya, amal tidak ada artinya kalau tidak ada ikhlasnya. Itu ajaran pertama. Yang kedua, kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Orang itu punya kecenderungan egois, merasa bisa sendiri, benar sendiri. Kunci banyak masalah, kenapa kok lahir banyak konflik itu di nomor 2 ini. Banyak orang yang merasa akulah yang paling benar, akulah yang paling sesuai, yang paling paham, yang paling pinter. Takabur. Dan ketakaburan ini adalah jalan diusirnya iblis dari surga. Diingatkan oleh Kiai Dahlan di prinsip falsafah ajaran yang kedua. Jadi yang pertama, perhatikan tujuan hidup kita. Yang kedua, jangan sombong, jangan egois. Yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan apapun sekali, 2 kali, berulang-ulang, maka akan jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar dirubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau iktikad, perasaan, kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan merubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki benar. Jadi ini pelajaran juga yang pertama, ingatlah manusia itu biasanya suka, cinta dengan yang sudah biasa mereka lakukan. Yang biasanya mereka anggap kebenaran, yang biasanya mereka geluti setiap hari. Ini sebenarnya jebakan. Karena kadang-kadang yang kita biasakan tiap hari itu sesuatu yang tidak pasti benar. Tapi kita terlanjur suka, terlanjur melekat di situ. Kenapa? Karena sudah kita ulang-ulang. Akhirnya apa? Kalau ada orang menemukan sisi kebenaran yang lain, mengkritik kita, terus kita resisten, kita tiba-tiba, ndak yang benar ya sudah ini. Sejak nenek moyang kita dulu yang dilakukan juga ini. Bahkan kita sanggup mengorbankan jiwa raga untuk yang kita anggap benar sebelumnya ini. Padahal yang kita anggap benar sebelumnya bisa jadi ada kelemahan-kelemahannya. Jadi di falsafah yang ketiga ini Kiai Dahlan mengingatkan yang biasa kita lakukan, yang selama ini kita anggap kebenaran, mungkin kita sangat suka, kita sangat mantap, kita cinta dengan kebiasaan-kebiasaan itu, tapi tetap kita harus mau membuka diri, siapa tahu ada yang lebih baik, ada yang lebih benar. Karena manusia itu kan dituntun oleh kecenderungan jiwanya.
Dan kecenderungan jiwa ini dibentuk oleh apa yang dia biasakan. Maka kita harus tetap kritis terhadap diri kita sendiri. Itu falsafah yang ketiga. Jadi jangan sombong, perhatikan tujuan hidupmu dan perhatikan kebiasaanmu. Terus yang keempat, kalau ini surat Al-Furqan. Adakah engkau menyangka atahsabu anna aksarohum ya'kilun au yasma'un. Ini sebenarnya ayat sebelumnya ngomong tentang Aro'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi itu Al-Furqan ayat 43. Jadi tidakkah engkau melihat kita itu sering-sering yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita, keinginan kita. Jadi secara tidak sadar dalam hidup kita itu sebenarnya hasrat kita yang kita pertuhankan. Tapi ini nggak kelihatan karena dibungkus macam-macam. Makanya terus di ayat selanjutnya, apakah engkau menyangka am tahsabu anna aksarohum yasmaun au ya'kilun. Apakah kau anggap orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini orang-orang yang mau belajar, mau berpikir atau mau mendengar? Enggak. Jadi inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Orang-orang ini sebenarnya seperti binatang, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang. Kalau binatang mengikuti nafsunya, keinginannya, wajar, wong binatang tidak ada akalnya, tidak ada budinya. Tapi kalau nafsu, manusia kok mengikuti nafsunya, hasrat keinginannya saja, dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Sama-sama mengikuti hasrat nafsunya, manusia ini punya perangkat untuk tidak begitu. Kalau dia seperti itu berarti dia adallu sabila. Ini katanya Al-Quran loh ya. Jadi kalau ada orang kok nggugu karepe dhewe apa? Mempertuhankan keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, dia sebenarnya lebih sesat daripada binatang. Oke, itu pedoman yang keempat. Jangan mempertuhankan hasrat nafsumu sendiri. Yang kelima, manusia tidak menuruti, tidak mempedulikan sesuatu yang sudah terang bagi dirinya. Artinya dirinya sendiri, pikirannya sendiri sudah mengatakan itu benar. Tetapi ia tidak mau menuruti kebenaran itu karena takut kepada kesukaran, takut berat, dan macam-macam yang dikhawatirkan. Karena nafsu dan hatinya sudah terlanjur rusak, berpenyakit akhlak, hanyut dan tertarik oleh kebiasaan buruk. Jadi falsafah yang kelima mengajarkan pada kita sebenarnya sebagian besar orang itu sudah tahu mana baik, mana buruk, mana yang harus dia hindari, mana yang harus dia lakukan. Seusia teman-teman yang hadir ini, meskipun masih mahasiswa, masih hitungannya masih muda, itu wis ngerti, ilmumu sudah lengkap tentang baik buruk, yang boleh dilakukan, yang jangan dilakukan. Hanya saja masalahnya ada banyak ketakutan dalam diri kita yang membuat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang dalam pengetahuan tidak wujud dalam tindakan. Takut capek, takut sulit, males, apalagi ketakutan-ketakutan ini yang membuat kamu tahu sebenarnya mana baik, mana buruk, mana bagus, mana tidak bagus. Tapi kenapa tidak jalan? Karena itu tadi pertimbangan-pertimbangan yang tidak seharusnya. Saya pingin loh Pak rajin sholat malam, rajin tahajud itu. Tapi nanti kalau saya sholat malam, kalau paginya ngantuk gimana?
Paginya kan saya harus kuliah jam 7 lagi. Itu kan mau alasanmu kan, kamu bikin-bikin. Saya pingin sih Pak sebenarnya rajin puasa hari Senin, hari Kamis. Tapi nanti kalau saya makannya tidak teratur, kalau asam lambung gimana? Kamu kan pinter kalau bikin alasan-alasan kayak gitu. Kamu bikin-bikin sendiri ketakutanmu. Oke. Jadi saya itu pingin loh Pak jujur. Tapi kalau saya terlalu jujur nanti jangan-jangan kelihatan cupu atau lugu gitu Pak. Kamu sudah tahu kok sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk, tinggal kamu mau atau tidak. Itu falsafah yang kelima. Jangan cari-cari alasan lah, diakui saja, ya Pak saya salah ini Pak. Itu lebih mending daripada kamu cari-cari alasan untuk menjustifikasi absenmu dari kebaikan. Terus yang keenam, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya memperalat manusia yang bodoh dan lemah. Oke, yang nomor 6 ini tidak perlu saya jelaskan, di medsos banyak. Kamu sudah ngerti, nyari contohnya juga banyak. Oke, yang ketujuh, pelajaran terbagi dua. Yang pertama belajar ilmu, yang kedua belajar amal. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Demikian pula dalam belajar amal, harus dengan cara bertingkat. Kalau setingkat saja belum mengerjakan, tidak perlu ditambah. Oke, jadi kita ini mencari ilmu, perhatikan selain belajar teorinya, belajar juga bagaimana cara mempraktekkannya. Selain belajar teori ikhlas, ya harus belajar bagaimana mempraktekkan ikhlas. Selain belajar teori apapun, kamu cari cara mempraktekkannya biar ilmu itu manfaat. Yang kedua, belajar apapun dan menjalankan, mengamalkan apapun, perhatikan step-stepnya. Selangkah demi selangkahnya, jangan ambisius. Kalau pas lagi semangat, wah semalam tahajud mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh. Kalau pas lagi males, itu 5 tahun kemudian orang tahajud belas. Itu kamu ndak melihat tahapan-tahapannya. Jiwamu itu, dirimu itu tergantung caramu membiasakan. Tadi falsafah yang keberapa itu. Kalau kamu setahap demi setahap, jiwamu terbiasa nantinya. Kalau memang di dosis kecil kamu sudah nyaman, tinggal nambah dosis. Jangan tiba-tiba dosis besar, kamu bisa keracunan. Pelan-pelan, selangkah-selangkah. Kalau tidak biasa sholat tahajud, ya diawali misalnya tahajudnya sebelum tidur. Atau sebentar sebelum subuh, misalnya tidak apa-apa. Nanti kalau lama-lama terlatih, bisa lebih agak malam sedikit. Jadi dilatih, kalau jiwamu terlatih nanti kamu sampai pada level kalau tidak tahajud tidak enak. Atau kalau tahajud sedikit tidak enak. Kenapa? Karena jiwamu sudah terbiasa. Kalau tidak biasa puasa, misalnya di sebulan itu yang sunnah-sunnah ada Senin Kemis, ada Ayamul Bid, ada macam-macam. Ambil 1-2 untuk dibiasakan. Pak saya kalau Senin Kemis mungkin tidak kuat. Senin tok ya Pak, wis ora apa-apa. Senin kan hari lahirnya Nabi. Puasa mungkin dapat kira-kira 3-4 bulan karena sudah biasa nambah Kemis. Nanti kamu akan sampai pada titik kalau ndak puasa kamu ndak enak. Tapi kalau nggak dimulai-mulai, ya enak aja ndak puasa. Ya, jadi dimulai setahap demi setahap. Jadi ini
Dalam pendidikan ya begitu, jangan overdosis. Mentang-mentang sedang senang dengan filsafat terus borong buku filsafat dibaca semua, wah, akhirnya malah muntah, terus akhirnya sebel sama filsafat. Ya, oke, ya pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Oke, jadi ini dasar dari falsafah pendidikannya Kiai Dahlan. Ini kalimat ini saya ambil dari beliau untuk menguji kita sebenarnya. Kalau Kiai Dahlan menguji komitmen agama kita bukan dengan teriak-teriak membela agama. Makanya kata beliau, jangan kamu berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu tidak usah engkau tawarkan. Kalau Allah menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu akan mati sendiri. Tetapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu saat ini. Zaman itu, jadi Kiai Dahlan menyindir, sudahlah tidak usah teriak-teriak, jiwa raga aku berikan untuk agama. Sudahlah, kalau waktunya mati, mati sendiri. Itu kan kalimat itu waktunya itu. Sekarang hartamu saja. Seberapa banyak kamu siap berkorban untuk agama, wes. Biasanya kan kalau sudah teriak-teriak gitu, ayo ada sumbangan berani berapa, sudah kelewes-kelewes nggak mau minggir. Jadi justru untuk menguji komitmenmu pada agama, berapa banyak kamu mau keluar harta untuk bantulah orang sekelilingmu yang tidak mampu itu loh. Justru ukurannya di situ. Kalau berkorban jiwa gampang, kalau pada saatnya kamu mati-mati sendiri, tenang aja. Kalau sudah sampai waktunya, tidak perlu dideklarasikan, tapi justru dengan pengorbanan harta ini sebenarnya kelihatan sejauh mana kamu berani berkorban untuk agama. Zaman Nabi, para sahabat kan kalau begitu Nabi ini kita mau perang butuh biaya besar, itu sahabat kan berlomba-lomba, banyak-banyakan sedekah. Ada yang separuh hartanya, ada yang semua hartanya. Nah sekarang ini ujian buat kita juga. Jadi Kiai Dahlan nyindir, ayo wes kalau memang siap membela agama, berani ndak semua hartamu atau sebagian hartamu disumbangkan untuk kepentingan agama. Justru ukurannya di situ. Itulah yang diperlukan sekarang. Wong kita tidak sedang perang, karena tidak sedang perang ya ndak butuh korban jiwa, kita cuma butuh korban harta. Kalau ini saja tidak, ya berarti perlu dipertanyakan komitmennya. Ini sindiran dari Kiai Dahlan. Oke, kemudian juga perhatikan kalimatnya Kiai Dahlan, termasuk dalam pendidikan. Kamu tidak mau menjalankan tugas amal itu karena kamu tidak biasa, bukan. Kenapa kok kita tadi sedekah berat? Mungkin karena kita memang tidak biasa. Oke, kalau memang tidak biasa, beruntunglah. Mari saya ajarkan soalnya itu. Jadi kalau sudah dapat dan mengerti, kamu harus menjalankan. Dan soalnya kalau kamu tidak mau, asal tidak mau saja, siapa yang dapat mengatasi orang yang sengaja sudah tidak mau? Jadi maksudnya Kiai Dahlan, kalau masalahnya kamu belum ngerti, saya ajari. Kalau masalahnya kamu belum terbiasa, ayo kita biasakan. Tapi sebenarnya masalahnya tidak di situ. Sebagian besar masalah kita adalah kita tidak mau. Kita sudah tahu banyak sekali kebaikan, keutamaan, fadilah, macam-macam. Kenapa tidak jalan? Bukan karena kita tidak ngerti ilmunya, bukan karena kita belum terbiasa. Kalau tidak ngerti ilmunya, belajar. Kalau belum terbiasa, ayo dibiasakan. Problem besarnya adalah kita tidak mau. Gitu loh. Wong sudah ngerti, modalnya juga sudah ada, cuma kita tidak mau. Kalau sudah tidak mau, ya siapa yang bisa mengatasi? Sudah disuruh ini moh, disuruh itu moh, ya wis. Gimana lagi, wong sudah moh. Untuk mengatasi moh itu kan harus dipaksa, tapi masuk agama harus paksaan. Jadi kalau problemnya tidak mau, ya
agak berat, karena siapa yang bisa mengatasi orang yang sengaja tidak mau? Nah, problem besar kita sebenarnya di sini, orang-orang yang dengan sengaja tidak mau. Kalau urusan dalil sih gampang, kita cari banyak dalil-dalil, banyak ilmu. Kalau urusan tidak terbiasa, belum pengalaman, ya ayo pelan-pelan, setahap demi setahap tadi. Tapi ternyata problemnya kita tidak mau. Ya termasuk kebaikan tahajud tadi, termasuk sedekah tadi. Wong kita memang awalnya tidak mau. Kalau sudah tidak mau, ini kayak saya bilang tadi, mental block. Sudah terblokir di awal. Mengatasinya susah, satu-satunya yang bisa ngatasi ya diri kita sendiri. Jadi berarti apa? Mulai sekarang kuncinya dibuang hambatan tidak mau tadi. Saya mau. Insya Allah saya awali pelan-pelan untuk beramal baik sejauh yang saya tahu. Nanti lama-lama jiwamu akan terbiasa. Nah, ini pelajaran dari beliau, Kiai Dahlan.